Mengejutkan respon Erika Karlina, usai Cynthia, Sila mengaku punya anak dari sosok yang lagi-lagi adalah DJ Panda. Hal itu diungkapkan Erika Karlina hari ini dalam suatu acara. Erika juga mengungkapkan kebahagiaannya menyandang status baru sebagai seorang ibu yang notabene adalah impian semua perempuan. Tak hanya itu, Erika juga mengungkapkan alasan dirinya tampak setia mendampingi kekasihnya DJ Brevi yang tampil di salah satu festival musik terbesar di tanah air yang digelar di Gambir Expo and Hall 2G Expo Kemayoran Jakarta Pusat sejak Jumat tanggal 5 hingga 7 September 2025. Benarkah ini aksi balasan Erika Karlina? Lantaran sebelumnya DJ Brevi telah mendampingi dirinya sejak proses melahirkan hingga mengasuh dan membesarkan anaknya dari buah hubungan di luar pernikahan dirinya dengan DJ Panda? Seperti apa pula keterangan Erika terkait perkembangan terbaru laporan polisi yang ia layangkan sebelumnya atas DJ Panda di Polda Metro Jaya? Lalu, apa pula alasan Erika Karlina menolak kunjungan DJ Panda dan keluarganya di rumah sakit pasca Erika melahirkan? Simak pula pengakuan Deni Sumargo terkait munculnya seorang perempuan yaitu Cynthia Sila yang mengaku punya anak dari DJ Panda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan yang membuncah tentu saja tengah menyelimuti kalbu Erika Karlina. Ya, karena saat ini Erika telah menikmati status barunya sebagai seorang ibu dari seorang putra yang ia lahirkan bernama Andrew Raksinael. Anak yang sebelumnya diakui Erika merupakan anak biologis dari hubungan gelapnya dengan DJ Panda ini, kini bertumbuh sehat dan baik adanya. Lantas, seperti inilah kebahagiaan yang dirasakan Erika Karlina setelah menjadi seorang ibu yang notabene adalah impian semua kaum hawa. Karena harus jalan kan, karena harus mikirin anak aku ya. Maksudnya kalau aku diem di tempat terus nanti kasihan anak akunya. Jadi aku harus tetap berjalan, harus tetap ya kayak sekarang buka klinik, harus tetap nyari nafkah juga. Ya doain lah, aku sebenarnya pengen comeback banget film. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Anak adalah salah satu support system aku lah. Jadi aku bisa kuat banget. Tapi udah dibaptis belum Pak Erik? Belum, pengen secepatnya dibaptis ya. Ya, untuk menjadi seorang ibu itu bukan hambatan untuk aku tidak beraktivitas. Aku tidak mau menjadi seorang ibu yang semenjak punya Andrew, akunya jadi nggak aktif lagi nih di film atau sekarang tidak bisa jadi pengusaha gitu. Karena dengan kondisi yang aku berbeda dengan yang lain ya, maksudnya tidak ada pasangan gitu ya, belum menikah, otomatis anak ini menjadi tanggung jawab aku. Aku maunya bisa memberikan kehidupan yang layak bahkan bahagia untuk anak aku. Tak hanya dibuncahkan kebahagiaan lantaran kini statusnya menjadi seorang ibu bagi Andrew Raksinael, Erika Karlina juga mengaku merasa bahagia karena DJ Brevi hingga kini terus memberikan dukungannya dari momen ia melahirkan, termasuk saat ini ia mengasuh dan membesarkan putranya. Dan yang terkini, Erika Karlina baru saja menemani DJ Brevi manggung di salah satu festival musik terbesar di tanah air yang digelar di Gambir Expo and Hall 2G Expo Kemayoran, Jakarta Pusat sejak Jumat tanggal 5 hingga 7 September 2025. Kangen juga sebenarnya, pengen keluar gitu, pengen ketemu sama orang-orang.
Seperti diketahui publik sebelumnya, bahwa Erika Karlina telah menolak kehadiran DJ Panda ketika hendak menjenguk Erika dan bayinya usai melahirkan di rumah sakit. Lantas, mengapa Erika Karlina ketika itu memilih untuk menolak kehadiran DJ Panda dan keluarganya, padahal ia sendiri mengakui bahwa anak yang dilahirkannya itu merupakan darah daging dari DJ Panda? Berikut penjelasan dari Erika Karlina. Nggak ada penolakan sih sebenarnya, karena itu kan mungkin baru hari kelahiran pertama ya, jadi kan memang ya masih sakit-sakit aja. Artinya kedepannya kalau dari sana pengen lihat boleh nggak sih atau? Ya gimana berjalannya waktu aja nanti, ikutin nanti aja. Nggak ada menutupi komunikasi apa-apa, tidak ada. Tapi kalau dia mau menghubungi lagi ya? Monggo. Tapi membatasi nggak sih kalau Nggak ada. mau ngeliatin? Nggak ada kok. Sebelumnya, muncul seorang sosok perempuan bernama Cynthia Sila. Melalui podcast Denny Sumargo, Cynthia Sila mengungkap pengakuan bahwa dirinya memiliki anak lagi-lagi dari DJ Panda. Menanggapi pengakuan perempuan bernama Cynthia Sila tersebut, seperti inilah respon dari Erika Karlina ketika ditanya mengenai kabar dan pengakuan mengejutkan dari Cynthia Sila yang nasibnya sama dengan dirinya, melahirkan anak di luar pernikahan yang sah. Sebenarnya ya aku udah pengen ngejalanin semuanya, nggak mau berseteru dengan siapa-siapa lagi. Aku berharapnya semuanya juga cepat beres ya, mau siapapun pihaknya. Mudah-mudahan doaku cepat selesai, mau dari pihak manapun, supaya semuanya juga bisa menjalankan karirnya dan aktivitasnya kembali. Aku doa kalau itu. Ada tanggapan nggak sih? Aku benar-benar nggak tahu kalau itu. Takutnya kalau aku berkomentar salah. Tapi kan Kak Erika bilang memang ada korban lain, apakah itu orangnya Kak sebenarnya Kak atau gimana? Wah itu juga aku nggak tahu. Aku juga nggak nanya-nanya. Berarti mengenal korban-korban yang lain nggak? Sebenarnya Enggak. Yang dikasih tahu sama itu pihak sana. Pokoknya doa yang terbaik untuk mereka semua. Semoga karirnya lancar. Pokoknya kalian juga lancar. Erika Karlina juga mengungkap perkembangan proses laporan polisi yang ia layangkan sebelumnya di Polda Metro Jaya terhadap DJ Panda. Lantas, benarkah laporan polisi tersebut masih berlanjut dan diproses oleh penyidik Polda Metro Jaya? Berikut penjelasan dari Erika Karlina. Aduh, kalau itu aku juga nggak tahu ya. Maksudnya belum dapat kabar apa-apa lagi. Mengejutkan, respon Erika Karlina usai kemunculan seorang wanita yang juga mengaku punya anak dari hubungan gelap dengan DJ Panda. Lantas, seperti apa pengakuan Denny Sumargo terkait kemunculan sosok wanita yang lagi-lagi mengaku punya anak dari hasil hubungannya dengan DJ Panda? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengejutkan munculnya sosok perempuan bernama Cynthia Sila secara tiba-tiba di hadapan publik. Kemunculannya menyertakan suatu pengakuan yang menghentak nadi publik bahwa ia memiliki anak dari DJ Panda. Ia lalu dan bicara belak-belakan melalui podcast Denny Sumargo. Namun sikap Denny Sumargo yang mempublish Cynthia di podcastnya mendapat kritikan tajam dari netizen. Menjawab pertanyaan netizen tersebut, Denny Sumargo membuat klarifikasi melalui video di akun sosial media pribadinya. Denny Sumargo mengungkap alasan dirinya masih mau terlibat dalam urusan pribadi DJ Panda. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya sudah bertanya lebih dulu kepada Cynthia dan keluarga DJ Panda beberapa kali. Namun belum ditemukan solusi. Densu kembali mengungkit janji DJ Panda dalam podcast dia sebelumnya yang berjanji akan bertanggung jawab, menyelesaikan masalah-masalahnya yang melibatkan kehamilan 2 perempuan lainnya, selain Erika Karlina diduga termasuk Cynthia Sila. Inilah klarifikasi Denny Sumargo selengkapnya. buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini. Jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up.
karena katanya komunikasinya di blok. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya di blok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah, dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Denny Sumargo melalui postingan tertulisnya di akun sosial media pribadinya juga menceritakan alasannya menolong Cynthia. Denny mengungkapkan bahwa Cynthia menemui dirinya sembari menggendong anaknya dengan ekspresi seolah tanpa harapan hidup. Belum lagi kondisi anaknya pun terlihat tidak baik-baik saja. Melihat kondisi demikian, Denny Sumargo pun menyebutkan dalam postingannya itu memutuskan untuk menolong anak dari Cynthia hingga sehat kembali. Waktu wanita itu datang, tubuhnya layu dan wajahnya sudah tidak ada harapan hidup. Saya tidak tahu siapa yang benar, apa cewek ini bohong atau berkata jujur. Yang saya lihat hanya anak manusia yang berusaha memperbaiki kesalahannya. Saya suruh anak buah saya dandanin dia, supaya jangan dia tambah dihujat. Anaknya saya suruh titip sama suster saya, supaya dirawat dulu. Suster saya bilang bagian selang tangan, anaknya penuh luka iritasi, kedinginan dan tenggorokannya banyak dahak, dan di tas ibunya selimut bayi saja tidak ada. Yang ada hanya cesar roll-on. Dua-duanya salah, tapi bayi itu tidak salah. Pelajaran untuk semua wanita, jaga diri kalian baik-baik dari pergaulan bebas. Karena kalian pasti akan paling dihujat dan dihina. Bayi itu tidak bisa memilih lahir dalam keadaan seperti apa. Kalau ayah dari bayi ini tidak mau tanggung jawab siapapun, nanti kelak ayahnya saya akan bantu anak itu supaya sehat kembali. Tulis Denny Sumargo dalam postingan di akun sosial media pribadinya. Mengejutkan, pengakuan Denny Sumargo terkait munculnya sosok wanita yang mengaku punya anak dari buah cintanya dengan DJ Panda. Lantas, seperti apa pula respon DJ Brevi usai DJ Panda ditolak bertemu Erika Karlina dan anaknya di rumah sakit? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelumnya muncul kabar mengejutkan bahwa DJ Panda ditolak untuk bertemu dengan Erika Karlina dan anaknya di rumah sakit. Terkait kabar tersebut, awak media pun mengkonfirmasi kepada DJ Brevi ketika ditemui di rumah sakit usai kejadian DJ Panda dan orang tuanya mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Erika Karlina dan anaknya, tapi malah ditolak. Awalnya, DJ Brevi tampak enggan berkomentar mengenai kejadian tersebut. Namun, DJ Brevi membenarkan bahwa pengunjung memang disortir terlebih dahulu oleh Erika dan keluarganya. Ada alasan di balik aksi Erika tersebut.
DJ Brevi juga menjelaskan tentang kondisi kesehatan Erika Karlina pasca melahirkan anaknya. Menurutnya, kondisi Erika dan bayinya baik-baik saja. Ia juga mengungkap soal berat bayinya, yaitu 2,8 kg dan panjangnya 48 cm. Jadi memang disortir juga karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan, ini boleh gak gitu. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh akunya lagi nggak ada tenaga buat ketemu orang gitu aja sih. Tapi kondisinya gimana sih kondisinya? Saya, setiap hari. Asi sendiri seperti apa sih Kak? Kak Erikanya mengasih asinya seperti apa? Gitu. Lancar. Udah mulai keluar juga. Ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya asinya. Tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Tapi kondisi Kak Erika sekarang gimana Kak? Udah aman, udah sehat. Bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu. Mas, terima kasih banyak. Kemarin ngasih kado dari ngasih kado dari makasih ya. Soal kemarin Mas, beratnya berapa Mas? 2,8. Panjangnya 48 cm. Puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga udah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik, sehat. Belum tahu sih, cuman kemungkinan besar besok malam harusnya udah boleh pulang. Cuman tergantung gimana nanti di screening Erikanya sama bayinya. Sejauh ini masih baik-baik aja. Ya bentuk support aja dari teman-teman yang datang. Cuman nggak banyak sih, soalnya Erikanya juga nggak mau banyak ketemu orang. Kenapa tuh Kak? Lagi mood swing. Tapi kalau Kemarin sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas. Thank you. Makasih ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.